wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas submateri yang terakhir dari bab 1, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak memiliki beberapa bentuk umum yang akan kalian temui dalam menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan ini. Yang pertama, kalian akan menemui bentuk mutlak dari fungsi f(x) kurang dari gx, atau kalian akan menemui fungsi mutlak dari f(x) kurang dari sama dengan gx. Bisa juga mutlak dari f(x) lebih dari gx, atau yang terakhir mutlak dari f(x) lebih dari sama dengan gx. Fungsi gx ini bisa sembarang fungsi, dari fungsi konstan, fungsi linier, atau bahkan fungsi mutlak itu sendiri. Kemudian, ciri-ciri bentuk pertidaksamaan adalah adanya tanda kurang dari atau tanda lebih dari. Bisa tanpa sama dengan seperti kurang dari ini, atau dengan tanpa sama dengan, yaitu kurang dari sama dengan. Ini tanpa sama dengan lebih dari, maka menggunakan sama dengan jadi lebih dari sama dengan. Ini adalah ciri-ciri dari pertidaksamaan. Langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, masih sama seperti bentuk persamaan di materi sebelumnya, kita akan gunakan sifat dari nilai mutlak, yaitu mutlak dari x akan sama dengan akar dari x kuadrat. Selanjutnya, masih harus diingat tentang bentuk persamaan aljabar sama seperti sebelumnya, yaitu a kuadrat min b kuadrat akan sama dengan a plus b dikalikan dengan a min b. Setelah kalian menggunakan dua langkah di atas, maka nanti akan ketemu nilai x, dan langkah selanjutnya adalah akan kita buat yang namanya garis bilangan. Garis bilangan ini nanti titiknya ada dua macam, ada yang lingkaran kosong, ada yang lingkaran penuh seperti ini. Jika lingkaran kosong, maka pada soal tanda yang kalian temui adalah kurang dari atau lebih dari. Tandanya tidak menggunakan sama dengan. Tapi jika kalian menemukan pada soal tandanya adalah kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka lingkaran pada titik garis bilangan ini adalah lingkaran penuh. Kemudian, untuk meletakkan titik-titik atau nilai x pada garis bilangan, kita mulai dari yang terkecil atau kita sebut dengan batas bawah, kemudian nilai yang lebih besar akan kita letakkan di sebelah kanannya atau kita sebut dengan batas atas. Setelah kita membuat garis bilangan, maka akan kita masukkan yang namanya titik uji.
Titik uji ini bisa sembarang bilangan atau sembarang X, tapi akan lebih mudah jika X sama dengan 0 untuk X bukan merupakan titik pada garis bilangan. X sama dengan 0 ini nanti akan kita substitusikan ke bentuk faktor yang terakhir dari dua langkah yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Dia akan ketemu bentuk seperti ini. Kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke bentuk yang di atas tadi. Setelah kita substitusikan titik uji di langkah sebelumnya, misalnya untuk X sama dengan 0, ternyata hasilnya adalah bernilai positif, maka daerah yang ada titik 0-nya akan bernilai positif. Misalnya Biva letakkan di sini ada titik 0, maka di sini daerahnya bernilai positif. Pada garis bilangan, nilai dari daerah ini akan berulang dari positif kemudian berubah jadi negatif, setelah negatif positif, positif negatif, dan sebelum positif juga negatif. Kemudian untuk menentukan daerah yang diarsir, maka akan kita lihat dari soal. Jika soal yang ditanyakan adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka yang diarsir adalah daerah yang bernilai negatif. Jadi daerah yang negatif ini yang kita arsir. Yang kita arsir dari titik ke titik ya. Kemudian, jika pada soal yang ditanyakan adalah tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka yang diarsir adalah daerah yang positif. Dari titik ke titik, ingat. Nah, untuk menentukan daerah yang diarsir ini, bisa kalian lihat pada soal. Setelah kita menentukan daerah penyelesaian, maka langkah yang terakhir adalah kita tentukan himpunan penyelesaiannya atau kita singkat dengan HP. Untuk menentukan himpunan penyelesaian, kalian akan menemukan dua bentuk pada garis bilangan. Bentuk yang pertama adalah seperti ini. Nah, ini ada batas A, ini ada batas B, yang diarsir adalah di bagian tengah. Maka kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih dari A dan X lebih dari B. Perhatikan. Dari titik A yang diarsir adalah di sebelah kanan, maka tandanya adalah lebih dari, seperti ini. X lebih dari A. Sedangkan untuk batas B yang diarsir adalah di sebelah kiri, maka tandanya menjadi kurang dari. Jika digabungkan seperti ini, X kurang dari B. Atau kalian akan menemukan bentuk pada garis bilangan seperti bentuk yang kedua ini.
yang diarsir adalah sebelah kiri dan kanan batas. Maka himpunan penyelesaiannya kita tuliskan yaitu X, di mana X dari batas yang A karena arahnya ke sebelah kiri, maka tandanya adalah kurang dari. Ingat, di sini ada lingkaran penuh, maka kurang dari sama dengan A. Antara A dan B, daerahnya adalah kosong, maka kita pisah dengan atau X untuk batas B yang diarsir berada di sebelah kanan B, maka tandanya adalah lebih dari lingkaran penuh ada sama dengan